Selamat datang di tutorial Adobe Photoshop. Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat sebuah kartun. Nah, sebelum kita membuat objek gambar orang dibuat jadi kartun, maka langkah awal yang harus kita lakukan adalah latihan untuk mendiagnosa gambar tersebut antara gambar terang dan gambar gelap. Contoh seperti ini ya, saya sudah membuat ya. Nah, di sini ada dua file ya, ada dua objek. Nah, di sini ini yang sudah saya buat ya. Ini ini saya bagi beberapa folder. Di sini ada ya kepala ya. Nah, dan ini adalah file aslinya. Nah, ini sebelum kita menerima job mengedit sebuah gambar menjadi kartun, maka hal yang perlu kita lakukan adalah latihan dulu mengkoreksi daripada warna-warnanya. Lalu kita belajar menggunakan pen toolnya, menggunakan shape ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan shape. Pertama, saya akan membuat sebuah layer baru ya. Nah, di sini saya gunakan resolusi 72 dengan perkalian 3000 kali 3000. Lalu saya klik OK. Saya masukkan gambar Mickey Mouse-nya. Nah, di sini supaya mempermudah saya bekerja, ini akan saya rubah warna biru ya. Ini saya rubah warna biru dengan menggunakan paint seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pindah objeknya seperti ini ya. Kita ketahan. Nah, lalu kita maximize, kita perbesar ya gambarnya untuk pengeditan dengan cara tekan Ctrl dan spasi lalu kita zoom. Nah, seperti ini ya. Untuk mengecilkan Alt spasi, membesarkan Ctrl spasi. Langkah pertama setiap membuat sebuah kartun adalah diagnosa. Ya, di sini ya. Setiap membuat kartun kita harus membuat garis list seperti ini ya, garis list seperti ini. Nah, setelah kita membuat garis list seperti ini baru kita membuat untuk dalam ya. Ini latihan dulu kita sebelum kita membuat objek dari file orang menjadi sebuah objek. Nah, di sini kita rubah colornya ya. Kita pilih pen tool di sini. Di sini menggunakan shape ya, tidak menggunakan pad ya. Di sini menggunakan shape. Di sini kita rubah menjadi warna hitam. Lalu kita mulai mengeksekusi. Dalam penggunaan pen tool ini akan semakin mudah dan semakin familiar apabila kita lebih sering menggunakan pen tool ini. Maka kita akan gapah dalam penggunaan pen tool. Untuk pemula, penggunaan pen tool ini sangat rumit ya. Nah, ini cara untuk di sini ya. Ini kan ada dua garis ya, satu ke bawah, satu ke atas. Ini harus kita putus setiap kali kita membuat sebuah lengkungan. Nah, dengan cara tekan Alt lalu klik ya di titik terakhir kita ini. Nah, maka akan putus. Seperti itu. Pertanyaannya adalah bagaimana bila kita tidak putus? Oke, akan saya coba. Nah, ini ya. Ini yang kita putus tadi, dia rapi. Nah, dan ini coba saya tidak putus ya. Ini hasil apabila tidak diputus. Ya. Nah, dia tidak akan ikut area yang mau kita seleksi ya. Itu apabila tidak kita putus, maka harus kita putus dengan cara tekan Alt lalu diklik.
Video ini tidak saya percepat kawan-kawan ya. Buat kawan-kawan ingin ini tinggal di review saja ya, dipercepat di YouTube. Silakan di rep terlalu jauh. Nah, di sini ini kan tidak terlihat ya, yang mana area akan kita seleksi, maka caranya adalah kita klik bebas saja dulu ya. Nah, kita kira-kira aja dulu. Nah, ini lalu bisa kita posisikan dengan cara tekan kontrol lalu klik di titik ini, lalu kita posisikan di mana posisinya kira-kira yang. Nah, di sini lalu kita sesuaikan di sini. Nah, lalu kita pilih putus lagi. Kita lanjutkan untuk menseleksi. Nah, untuk menggeser ini tekan spasi ya, tekan spasi geser. Ini saya menggunakan laptop ya kawan-kawan, tidak menggunakan mouse. Jadi agak sulit apabila tidak menggunakan mouse. Di sini feeling kita harus kuat ya. Terlebih-lebih kalau kita sudah mengerjakan foto objeknya adalah orang asli ya. Ini feeling harus benar-benar kuat. Nah, ketika sudah selesai ya ini ya shape yang kita buat, maka selanjutnya kita akan membuat shape yang kedua ya untuk daerah dalam. Sama menggunakan pen tool. Kita menggunakan shape yang kedua, membuat shape yang kedua adalah bagian dalam ya, warna saya agar lebih jelas saya warna pink dulu ya. Oh sorry, ini saya klik dulu di sini lalu saya warnanya pink dulu, nanti tinggal kita rubah. Kalau warna hitam nanti tidak terlihat ya. Kalau kita dalam pembuatan kartun Mickey Mouse seperti ini saja sudah lancar, nah maka saat kita mengeksekusi foto orang itu akan lebih ringan daripada kita belum belajar ya untuk membuat menseleksi atau membuat kartun seperti ini. Maka saat kita mengeksekusi foto orang itu malah bingung, kecuali kalau kita memang sudah mahir dalam penggunaan pen tool dan mendiagnosa sebuah gambar.
Nah, di situ ya, kenapa harus kuat dalam mendiagnosa? Karena nantinya kita itu dituntutnya untuk berkreasi, ya, main feeling ya, bukan main piring. Kita mainnya main feeling. Feeling kita harus kuat. Mesti sabar, mesti ulet ya. Ya, kalau nggak ada musiknya, kawan-kawan bisa setel musik. Nah, di sini kita sudah selesai, bisa kita rubah ya warnanya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, di sini kita sudah lihat ya. Nah, ada garis tepi dan ada garis dalam. Lalu kita membuat mata. Ya, kalau mata ini simpel kawan-kawan ya. Kita pertama membuat ya seperti ini. Lalu kita membuat lagi garis dalam lagi ya. Ini kita rubah warnanya ini ya. Ya. Nah, ini kita rubah hitamnya, kurang hitam ya. Nah, ini kurang hitam. Yang ini, nah, sudah pas. Nah, nah kita lihat hasilnya sebelumnya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita membuat hidung.
selesaikan semua ya. Nah, oke. Di sini kita akan membuat mulut ya. Mulut ini saya akan membuat yang praktis. Ini saya buat dulu dasar. Nah, ini dasar dari mulut ya kawan-kawan. Ya, ini. Nah, dasar mulut ini kita tidak tampilkan dulu karena kita akan membuat dasar lagi untuk rongga mulut ya. Sini kita mau membuat dasar lagi rongga mulut. Warnanya agak kecoklatan ya. Ini warna rongga mulut. Nah, selanjutnya kita jangan tampilkan lagi karena kita akan membuat lidah. Berubah menjadi warna merah ya. Ini baru kita tampilkan hasil tadi ya. Oke, kita lihat. Nah, di sini warnanya masih sama dengan yang ini ya. Yang ini mungkin kurang hitam ya. Nah, itu sudah kelihatan. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya ya. Ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat daerah putih ya. Ini kita taruh di paling dasar, diklik di sini ya, supaya dia posisinya nanti di sini. Nah, ini bisa kita cara agak sembarang ya.
seperti ini. Ini saya ganti dulu warnanya, warna pink. Ini karena kita berada di belakang ya, di belakang ya, layar yang di belakang, maka kita agak bebas dalam memberikan gambar. Oke, kita rubah warnanya menjadi warna putih lagi. Nah, di sini bagian daerah kepala sudah selesai. Ya, nah, pembuatan kepala sudah selesai. Selanjutnya adalah kita pembuatan baju dan seterusnya. Nah, nantikan di tutorial yang selanjutnya. Oke, kawan-kawan, selamat mencoba dan nantikan tutorial selanjutnya, yaitu membuat baju dan celana. Terima kasih. Selamat mencoba.